Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thalia Suryakarta Legawa. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Gambaran Proses Penerimaan Diri Terhadap Remaja yang Mengalami Kehamilan di Luar Nikah di Sukabumi. Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan di daerah Sukabumi, angka kehamilan di luar nikah pada remaja masih tinggi tiap tahunnya. Resikonya membuat remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah itu bisa sampai putus sekolah, mendapat kemarahan orang tua, mendapat stereotip masyarakat, dan bisa sampai niat menggugurkan. Penelitian sebelumnya dari Manuaba tahun 2013 mengungkapkan bahwa dampak psikologis pada remaja yang mengalami kehamilan pranikah itu adalah ketakutan, kecewa, menyesal, dan rendah diri. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukabumi mengungkapkan bahwa pernikahan dini saat ini yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, bukan karena faktor ekonomi. Peneliti akhirnya melakukan preliminary study kepada subjek yang bernama T, mengalami kehamilan di luar nikah pada saat usianya 18 tahun. T menyembunyikan kehamilannya tersebut sampai trimester ketiga. Selama kehamilan berlangsung, T merasa gagal menjadi anak, T merasa kecewa, T merasa sedih dan sempat stres, bahkan itu mempengaruhi T untuk niat menggugurkan kandungannya. T berusaha untuk bangkit karena T menyadari sampai kapan T harus terpuruk, karena itu akan mempengaruhi kandungan T itu sendiri. Pada akhirnya, T mulai ikhlas karena merasa kehamilan di luar nikah yang dirasakan T itu adalah cobaan dari Tuhan dan membuat T lebih taat untuk beragama. T juga mempunyai harapan untuk depannya yang lebih baik lagi. Menurut Germer tahun 2009, proses penerimaan diri adalah sebagai bentuk keadaan melawan ketidaknyamanan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran proses penerimaan diri remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah dan manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti sebelumnya atau ahli psikologi klinis melakukan riset selanjutnya terkait proses penerimaan diri remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah dan menjadikan acuan peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini terutama di bidang psikologi klinis. Manfaat praktis dari penelitian ini, khususnya untuk masyarakat, untuk remaja yang sudah mengalami kehamilan di luar nikah, diharapkan dapat melihat proses penerimaan diri agar bisa bangkit kembali. Lalu untuk keluarga, agar mencegah kehamilan di luar nikah pada anak, itu bisa memberikan penyuluhan kepada anak tentang sex education dan dampak dari kehamilan di luar nikah itu sendiri. Lalu untuk keluarga yang sudah mengalami atau memang ada sanak saudara yang mengalami kehamilan di luar nikah pada remaja, diharapkan penelitian ini menjadikan salah satu gambaran untuk memotivasi satu sama lain untuk bisa bangkit. Manfaat praktis penelitian ini bagi psikolog dan konselor, diharapkan psikolog bisa memberikan sosialisasi terkait kehamilan di luar nikah pada remaja dan dampaknya seperti apa dampak psikologisnya, terlebih tentang penerimaan diri remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah. Lalu juga untuk konselor diharapkan menjadikan solusi ketika ada klien yang mengalami kehamilan di luar nikah pada remaja dan melihat mungkin menjadi acuan tentang penerimaan dirinya agar bisa melihat nilai-nilai yang terkandung dan bisa bangkit kembali. Menurut Harlock tahun 2006, penerimaan diri merupakan tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala. Menurut Harlock tahun 2006, penerimaan diri merupakan tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Menurut Germer tahun 2009, ada beberapa tahap untuk mencapai penerimaan diri tersebut. Ada 5 tahap. Yang pertama, aversion, lalu curiosity, lalu ada tolerance, yang allowing, itu tahap friendship, di mana menurut Harlock tahun 1996, faktor yang mempengaruhi penerimaan diri, yang pertama ada
pemahaman diri, yang kedua harapan realistis, yang ketiga tidak hadirnya hambatan, yang keempat suksesnya yang terjadi, dan yang kelima konsep diri yang stabil. Beberapa dampak psikologis yang hamil di luar nikah yaitu mereka rentan mengalami stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, dikucilkan oleh masyarakat maupun lingkungan pergaulan. Kehamilan pada remaja juga dapat menghambat jenjang pendidikan dan peraihan untuk cita-cita. Itu menurut Putri tahun 2019 dalam Pati Matun tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lalu dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, lalu subjek penelitian remaja yang mengalami kehamilan pranikah atau di luar nikah. Lokasi penelitian ini dikhususkan di daerah Sukabumi. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Lalu alat pengumpulan data ada pedoman wawancara, lalu alat pendukungnya, keabsahan penelitian dengan triangulasi sumber dengan analisis dan interpretasi dari hasil penelitian ini. Yang pertama, dari subjek S, tahap aversion, S sempat mengalami di trimester pertama karena S merasa rencana untuk kuliahnya hancur dan S merasa sedih, menyesal, dan ingin menggugurkan kandungannya. Ketika di tahap curiosity, masih dalam trimester pertama, S sempat hilang arah dan berubah karena sensitif. Lalu selanjutnya tolerance, tahap tolerance, S merasa sudah mulai menyadari bahwa S tidak ingin stres dan tidak peduli omongan orang dan mulai tenang. Lalu selanjutnya allowing, S sudah mulai menerima kenyataan, ikhlas, dan lebih menjalani ke depannya. Dan terakhir friendship, S mulai melihat nilai-nilai yang ada setelah melewati kehamilan di luar nikah pada saat remaja. Lalu subjek kedua dengan inisial Y, dia mengalami kehamilan pranikah pada usia 19 tahun karena sadar melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya. Y memutuskan untuk menggugurkan kandungannya di trimester kedua. Selama kehamilan dan setelah menggugurkan, Y pernah merasa hilang diri sendirinya, pernah merasa depresi, hingga ingin bunuh diri, dan saat ini Y masih bingung. Dengan inisial Y, pada fase aversion yang dilalui Y merasa dia menyesal, lalu murung, hilang arah, dan benci. Itu berlangsung pada trimester pertama. Lalu Y sempat merasa bingung dan tidak jelas dan merasa berubah. Tahap toleransi, Y sudah mulai berusaha tenang dan Y menyadari tidak beres dengan dirinya dan Y ingin ke psikiater. Lalu Y mulai berada di tahap allowing, sudah merelakan, sudah mengikhlaskan. Lalu yang terakhir, Y mulai melihat nilai-nilai yang tersembunyi. Kesimpulan dari penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap subjek S dan Y bahwa terdapat proses penerimaan diri di antara keduanya. Terdapat 5 fase dalam penerimaan diri, merupakan menurut Ben Zeev tahun 2000, rasa syukur bisa disebut dengan emosi termanis tentang kebahagiaan, kegembiraan, cinta, rasa ingin tahu, harapan, dan syukur. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua subjeknya memang teman pada SMA-nya mengalami kehamilan pranikah pada saat remaja, sehingga membuatnya berani untuk melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya. S hanya merasa ketika dirinya mengalami kehamilan di luar nikah, S merasa tidak sendiri karena teman-teman S juga di lingkungannya mengalami hal yang sama dengan S. Untuk secara metodologis diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian, lalu lebih
mencoba untuk meneliti kehamilan di luar nikah pada dewasa awal dan akhir. Lalu, saran praktisnya, bagi sekolah atau instansi, diharapkan dapat melakukan penyuluhan agar menjadi pencegahan kehamilan di luar nikah pada saat remaja. Lalu juga untuk orang tua agar memberikan edukasi kepada anak tentang dampak dari kehamilan di luar nikah itu sendiri. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.